Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai topik 6, yaitu Activity Based Costing. Berikut infografis pembahasan mengenai Activity Based Costing. Learning Objective: memahami pengertian Activity Based Costing secara umum dan luas, mengetahui rincian produksi dalam konsep Activity Based Costing, mengetahui kapan menggunakan atau dilaksanakannya Activity Based Costing. Apa itu Activity Based Costing? Activity Based Costing adalah konsep di mana suatu sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Dan juga, Activity Based Costing mengalokasikan biaya operasional perusahaan sebagai komponen harga pokok produksi kepada produk dengan adil dan tepat berdasarkan aktivitasnya. Serta Activity Based Costing adalah metode penetapan biaya tidak langsung untuk produk dan layanan berdasarkan kegiatan yang mereka butuhkan, seperti menetapkan biaya overhead tidak langsung atau manufaktur untuk kegiatan, menetapkan biaya aktivitas ke masing-masing produk atau layanan. Berikut rincian biaya produksi dalam konsep Activity Based Costing. Pertama, Unit Level Activity Cost, di mana biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkut. Yang kedua, Batch Level Activity Cost, di mana besar atau kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Contoh, biaya angkutan bahan baku dalam pabrik, biaya inspeksi, biaya order pembelian. Yang ketiga, Product Sustaining Activity Cost, di mana biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contoh, desain produk, desain proses pengolahan produk, dan pengujian produk. Yang keempat, Facility Sustaining Activity Cost, di mana biaya ini dibebankan pada produk atas dasar taksiran unit yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Contoh, biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, dan biaya karyawan. Kapan harus menggunakan Activity Based Costing? Ketika perusahaan yang memiliki disertifikasi produk. Selanjutnya, disertifikasi produk dan menggunakan fasilitas yang sama. Selanjutnya, setiap produknya memiliki proses produksi yang berbeda-beda. Berikut contoh kasus mengenai Activity Based Costing. PT Baju Bagus membuat kaos polos dan kaos bercorak. Mereka melakukan 40 persiapan untuk setiap produk dan mengeluarkan biaya persiapan sebesar 900.000. 20 perubahan desain untuk setiap produk dan mengeluarkan biaya perubahan desain sebesar 300.000. Menggunakan 160.000 jam tenaga kerja langsung dan mengeluarkan biaya overhead lain-lain sebesar 3.200.000. Diminta hitunglah biaya per unit dengan metode Activity Based Costing.
Berikut additional information dari contoh kasus activity based costing. Berikut penyelesaian dari contoh kasus activity based costing. Bisa dilihat, tarif overhead biaya per persiapan senilai 22.500 dan biaya per perubahan senilai 35.000 serta biaya overhead senilai 20 per jam. Bisa dilihat, total biaya kaos polos sebesar 5 juta rupiah, sedangkan total biaya kaos bercorak sebesar 4.750.000 rupiah. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.